Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ardiansa Tasrif. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membandingkan ada dua laptop ya. Dua laptop, yang satunya pakai hard disk, yang satunya pakai SSD ya. Jadi bagaimana bedanya dari kecepatannya, dari operasinya, dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menguraikannya. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, kita akan menggunakan ini laptop yang HDD ya, yang menggunakan HDD. Nah, ini Asus A43e ya. Asus A43e. Dia ini menggunakan SSD ya. Ini SSD Kingston 240 GB ya. Nah, ini pakai SSD. Nah, dia sudah Core i3 generasi kedua ya. Nah, jadi ini laptop yang akan kita coba nanti ya. Terus yang kedua, kita coba pembandingnya dengan laptop HP Envy 4 ya. Nah, di sini laptop HP Envy 4, dia juga sudah Core i3, dia generasi ketiga ya. Generasi ketiga, dia menggunakan HDD ya. Nah, jadi ini menggunakan hard disk 500 GB, RAM-nya sama ya. Yang ini 4, yang Asus tadi juga 4. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran ya, mana yang lebih cepat, mana yang lebih bagus, dan mana yang lebih recommended lah dari saya buat teman-teman semuanya. Oke, ini dua laptop yang akan kita bandingkan ya. Nah, yang satu ini laptop Asus A43e. Nah, dia sudah menggunakan hard disk Kingston 240 GB. Nah, ini ya untuk Asusnya. Nah, sedangkan yang satunya ini laptop HP Envy 4 ya. Nah, jadi mereka ini sama-sama menggunakan RAM 4 ya. Nah, ini akan kita uji coba. Nah, bagaimana sistem operasi daripada hard disk dan RAM ini, hard disk dan SSD. Nah, kita coba nyalakan ya. Yang ini SSD, yang ini HDD. Nah, dalam laptop ini penggunaan HDD itu sekarang sudah jarang ya. Banyak orang-orang yang menggunakan SSD untuk keperluan kerja dan sekolah biasanya untuk laptop zaman sekarang. Nah, ini terlihat bahwa SSD itu lebih cepat masuk di Windows-nya ya. Nah, lebih cepat dibandingkan dengan hard disk. Nah, jadi kebanyakan yang menggunakan SSD, mereka pengguna yang benar-benar paham ya, benar-benar paham akan kecepatan yang dimiliki oleh SSD. Nah, operasinya seperti apa? Nah, nanti kita akan coba satu persatu ya, daripada penggunaan SSD dan HDD ini sendiri. Nah, kalau udah seperti ini, udah masuk ke Windows masing-masing ya. Nah, kalau untuk yang pertama kita pengecekan dari spek laptop ya. Nah, kalau teman-teman ingin mengecek spek laptop, terus RAM-nya berapa ya. Nah, boleh di sini
Kita coba satu-satu. Nah, boleh ketik DX diag ya. Nah kayak gini ya, DX diag. Nah, ini biasanya saya lakukan buat ngecek laptop ya. Nah, kalau yang ini sama, kita coba di DX diag ya. Nah, kita coba mana yang operasinya lebih cepat ya. Nah, kita coba enter ya. Nah, jadi kalau untuk DX diag, nah ini. Nah, spek laptopnya kelihatan di sini. Dia menggunakan Windows berapa, terus modelnya apa, terus prosesornya apa, RAM-nya berapa ya. Nah, di sini juga sama. Nah, ya. Nah, itu untuk mengecek daripada spek laptopnya seperti itu. Nah, kalaupun kita mau ke next spec, nah di sini ada keterangan grafiknya ya. Grafiknya pakai apa ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau mau di next juga nggak apa-apa. Nah, udah seperti ini ya untuk pengecekan daripada spek laptop yang ada. Nah, kalau kita ingin mengecek misalnya suara ya, speaker misalnya. Nah, kita masuk ke speaker ya. Klik kanan. Nah, di sini ada sound. Nah, kalau muncul kotak dialog seperti ini, nah pilih playback. Nah, di sini udah ada soundnya. Nah, kita tinggal configure dan tes. Nah, itu speakernya masih bagus ya. Nah, yang di harddisk juga kita coba tes speaker ya. Nah, sound, playback. Nah, kita coba configure dan tes. Nah, speakernya juga masih bagus ya. Oke. Nah, jadi itu untuk mengecek speakernya ya. Kalaupun itu dirasa jarang digunakan, itu biasanya pengecekan spek daripada laptop ini bisa juga di Ctrl E aja ya. Ctrl E nanti akan muncul masuk ke My Computer ya. Nah, nanti akan masuk ke My Computer seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung aja ya. Langsung klik di My Computer. Klik kanan terus Properties paling bawah ya. Nah, di sini muncul juga sih. Nah, prosesornya Core i3 generasi kedua. Nah, kayak gini munculnya ya. 64 bit, RAM-nya 4 GB ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, kita paham ya. Nah, spek-spek laptop yang akan kita beli nanti itu seperti apa ya, dan lain sebagainya. Nah, hal ini sangat bermanfaat sekali nih ya untuk teman-teman yang mau membeli laptop ya. Nah, baik itu untuk keperluan kerja atau keperluan sekolah ya, bisa dicek dengan cara seperti itu. Nah, oke teman-teman yang selanjutnya coba kita cek daripada kecepatan internetnya ya. Nah, di sini kebetulan sudah ada jaringan WiFi ya. Kita masuk. Nah, kita coba ya. Nah,
Nah, apakah masuk? Nah, sudah masuk ke internet ya. Sudah dipasang wifi. Nah, setelah itu kita coba masuk ke Chrome ya. Nah, ada sedikit perbedaan ya kalau memang kita menggunakan SSD dan HDD nih. Nah, ini kita coba masuk ke YouTube. Nah, jadi untuk seperti ini ya. Nah, jadi kebetulan kalau yang NV4 ini agak cepat ya. Nah, kita coba nonton salah satu channel, misalnya channel anak saya, Haskana ya. Haskana official. Nah, jadi ini kebetulan channel anak saya tentang ondel-ondel ya. Nah, kalau bisa bantu like juga ya teman-teman semuanya. Soalnya ini baru 124 subscriber ya. Nah, butuh. Nah, bisa kita coba. Nah, coba buka. Yang ini kita coba buka channel saya misalnya. Nah, kalau untuk penilaian saya, penggunaan HDD ataupun harddisk itu ya, kalau saya bandingkan memang SSD itu lebih unggul dibandingkan dengan HDD ya. Nah, soalnya teman-teman kemarin banyak yang menanyakan, kalau seandainya saya tetap pakai harddisk bagaimana? Nah, terus saya jawab, paling kecepatannya ya standar begitu saja. Nah, kalau udah mau kecepatan yang lebih, berarti mau nggak mau kita ganti dengan SSD ya. Nah, kalau untuk harga, banyak teman-teman yang menanyakan, yang DM juga di saya, kalau untuk harga SSD berapa? Nah, kemarin untuk SSD yang baru, yang 128 GB itu sekitar 195.000 ya. Nah, itu 195.000 itu udah yang baru. Sedangkan kemarin saya beli yang second, dia sekitar 150.000 sudah dapat ya, yang 128 GB. Nah, sedangkan harddisk ini kalau barunya saja itu lebih murah dibandingkan SSD ya. Nah, kalau di saya nanti boleh di DM atau di WA atau di calling bagi yang mau mengganti harddisknya dengan SSD boleh ya, bisa dibicarakan ya. Nah,
Ini tergantung daripada kebutuhan sih sebenarnya berbicara tentang SSD dan HDD. Soalnya kalau memang kita cuma butuhnya buat ngetik, kita butuhnya buat sekolah yang tidak berat ya. Nah, kita pakai HDD juga saya rasa cukup. Dan kalau memang kebutuhan kita itu sudah mencakup desain, animasi ya, dan pekerjaan lain-lainnya yang menggunakan sistem operasi yang mau lebih cepat daripada harddisk, ya mau nggak mau kita harus menggantinya dengan SSD seperti itu teman-teman semuanya. Nah ini kelihatan ya kalau langsung ya, kalau langsung mungkin teman-teman bisa merasakan tuh bedanya kalau kita menggunakan SSD dengan kita menggunakan hard disk seperti itu. Nah, jadi stabil ya. Kalau kita menggantinya juga tidak langsung ya, soalnya cepat ditambah dengan akses internet yang lumayan bagus. Nah, jadi seperti ini untuk nah bagi teman-teman yang mau mengganti SSD ya silakan, itu malah lebih bagus. Nah, kalau seandainya teman-teman mengganti harddisknya, misal harddisknya 1 TB diganti dengan SSD yang kapasitas rendah, misalnya yang 128 GB ya. Nah, terus penyimpanannya kecil dong katanya. Nah, di sini teman-teman semuanya bisa saya saranin, kalau di sini ada CD-ROM-nya ya. Coba, ini ada CD-ROM-nya. Kalau seandainya teman-teman masih mau menggunakan hard disk buat penyimpanan, bisa sekali ya. Nah, kita korbankan CD-ROM-nya ini menjadi tempat penyimpanan untuk hard disk. Kita tambah tempatnya ya, caddy. Nah, jadi kita tambah, harganya murah kok. Ya, harganya murah, itu sekitar 30.000. Nah, kita masukkan, kita tancapkan harddisknya di sini. Jadi ada 2 penyimpanan, dan satunya SSD, ada satunya harddisk nantinya. Seperti itu kalau memang dirasa kurang ya untuk penyimpanannya. Nah, seperti itu. Kalau sudah ada penyimpanan 2 seperti itu, yang di sini misalnya 1 terabyte, yang di sini misal cuma 128 GB SSD-nya. Nah, jadi nggak apa-apa. Ini kita jadikan untuk tempat penyimpanan. Nah, ini buat local disk C-nya, buat sistemnya ya. Untuk SSD yang kecil itu. Kalau SSD yang 500 GB itu cukup mahal ya. Nah, sudah sekitaran 600 ribuan. Nah, kembali lagi ke kebutuhan kita. Nah, buat teman-teman semuanya tinggal pilih. Yang pertama memang harus sesuai kebutuhan. Yang kedua, kalau memang seandainya kita pengen yang lebih, maka dua-duanya kita pakai SSD dan hard disk seperti itu ya. Nah, kita coba lihat channel daripada istri ya. Nah, ini istri kebetulan hobi nyanyi. Nah, dibantu subscribe juga.
Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau seperti ini ya balik lagi ke pilihan sih sebenarnya, ya. Pilihan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita coba mainin buat ini ya. Nah, kalau kita coba mencari di Google juga sih cepat untuk operasinya ya. Nah, langsung set. Kalau di harddisk ya memang agak-agak lemot dikit ya. Nanti kalau memang teman-teman ada pertanyaan atau ada hal-hal yang pengen disampaikan, atau saya nanti ke depannya buatin konten A, B, C atau lain sebagainya, itu silakan di kolom komentar saja ya teman-teman. Misalnya nanti suruh review tentang laptop yang murah ya. Laptop murah apa saja yang sekarang nih, yang harga 1 jutaan atau yang lain-lainnya. Nanti boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman, biar nantinya kalau memang teman-teman membeli laptop second misalnya, ya nanti bisa saya bantu ya. Nah, ini sih sebatas perbedaan daripada cara kerja dan operasinya dari SSD dan HDD seperti itu. Nanti teman-teman tolong dibantu subscribe channel saya ya, Ardiansa Tasrif. Nih kebetulan sedikit nih, baru sedikit ya. Coba lihat channelnya. Nah, ini baru 200-an, 274, baru 274 subscribernya. Nanti tolong dibantu subscribe biar kita sama-sama menuju ke monetisasi.
kalau channel saya yang ini membahas tentang tutorial di komputer, terus di pelajaran, khususnya di pelajaran di bangku kuliah ya. Nah, itu tolong di subscribe teman-teman. Ini juga baru sedikit yang nonton. Nah, ini tutorial saya kemarin yang bongkar keyboard dan speaker ya. Jadi seperti inilah. Nah, untuk YouTuber pemula nantinya harapan saya ya kita sama-sama membuat konten yang lebih bermanfaat agar nanti kita sama-sama sukses lah. Dan teman-teman yang sudah banyak subscribernya ya tolong dibantu juga untuk YouTuber pemula agar mereka juga bisa menuju jalan kesuksesan. Nah, seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, ini sebenarnya untuk kendala-kendala di operasinya sih ya lebih cepat ya. Walaupun ini laptop tahun 2011, nah tapi masih work. Kemarin baru saya ganti dengan SSD ya. Cepat.
Nah, ini kita coba laptop yang pakai HDD ya. Nah, memang dia agak lambat di pas mau masuk Windows ya. Nah, tapi walaupun laptop yang keluaran lama ya, nah ini tapi masih work buat kerjaan ya, masih agak kenceng ya. Nah, itu juga masih 100% ya untuk performanya maupun healthy-nya. Nah, kita keluarin aja. Nah, setelah ini kita coba. Nah, kalau ini untuk Bandicam ya, perekam layar. Nah, kita coba masuk ke Bandicamnya. Nah, ini agak-agak ini ya, agak lama, nggak apa-apa. Nah, jadi ini bisa buat perekam layar juga. Boleh kita tes. Nah, jadi ini juga bisa ya, tuh ada videonya. Nah, tapi kameranya kurang bagus ya kalau ini udah lama soalnya. Nah, kita keluarkan saja. Nah, kita coba di apa ya? Coba di suara kali ya. Karena kalau di HP NV4 ini ya suaranya terkenal bagus ya. Kita coba dimasukkan ke WiFi. Coba kita ke YouTube kembali ya. Nah, dari klik icon yang di sini sama munculnya, nah agak lama ya, ada kali sekitar 10 detik ya. Nah, kalau di SSD ya lumayan, begitu kita klik, nah langsung bisa muncul tuh ya. Oh, ini jaringannya kurang bagus ya, nggak apa-apa. Nah, coba kita masuk di My Computer, agak silo ya, ada musiknya. Nah, kita coba ya, ini ada. Ini musik menghapus jejakmu ya, kebetulan dinyanyiin sama orang nih ya. Kita coba. Nah, kalau laptop HP sih emang dia ini keunggulannya yang pertama itu speakernya agak ngebass terus gede ya. Nah, suaranya juga kedengaran jelas. Nah, itu kalau untuk laptop ini ya. Nah, kalau ini dipakein SSD, bisa 3 kali lipat dari ini kecepatannya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba. Di Word juga sih masih bagus ya. Tinggal buat ketik-ketik.
Nah, baterainya juga ini termasuk baterai badak ya, gede. Dari ujung sini sampai ujung sini nih baterai. Gede baterainya. Nah, ini juga sekitar 70%. Nah, 70% aja ya sekitar 3 jam ya. Ya, jadi lumayan awet kalau baterainya. Nah, kayak gitu. Ini juga bisa sering saya bikin buat Audacity ya, buat ngedit rekaman video ya, rekaman suara juga dan lain sebagainya. Ini saya pakai sih yang ini. Jadi di samping tipis, enak dibawa kemana-mana juga ya. Pokoknya asik dah. Kita coba tes pakai DX Diak ya. Nah, kalau di DX Diak kita coba dekat. Nah, ini HP NV4 netbook PC, prosesornya Core i3 Gen 2 ya, Gen 2, terus RAM 4. Kita coba. Nah, ini standar VGA graphic adapter ya. Nah, jadi dia ini sudah bagus VGA-nya juga. Nah, speakernya juga high definition audio device. Nah, seperti itu ya. Nah, pokoknya kalau laptop yang HDD seperti ini ya, kalau pergerakannya agak lambat ya diterima saja, memang kalau HDD ya seperti ini ya. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi simpulan yang bisa saya berikan untuk teman-teman semua, yang pertama sekali, penggunaan laptop yang menggunakan SSD itu dianjurkan ya. Saya anjurkan, kenapa? Karena yang pertama cepat ya, lebih cepat dibandingkan dengan HDD atau hard disk ya. Nah, yang kedua, untuk SSD ini memang lebih ringan ya, enteng dibandingkan dengan hard disk. Tapi jangan salah teman-teman semuanya, kekurangan daripada SSD di sisi lain, yang pertama sekali itu harganya yang cukup mahal dibandingkan dengan hard disk. Nah, yang kedua, penyimpanannya kecil ya. Nah, jadi kalau harga 200.000 itu kita dapat membeli SSD misalnya 128 GB, sedangkan kita dapat membeli hard disk itu dengan harga 200.000 kita sudah mendapatkan 500 GB ya. Jadi 128 berbanding 500 GB. Nah, jadi penyimpanan untuk hard disk ini luas ya, banyak dibandingkan dengan SSD. Nah, seperti itu untuk kekurangan-kekurangan jika kita nantinya mau menggantikan hard disk dengan SSD. Nah, teman-teman, satu hal yang juga mempengaruhi kinerja laptop kita selain mengganti SSD ya, bisa juga kita menambahkan RAM ya, random access memory. Jadi untuk penambahan RAM ini juga mempengaruhi kinerja daripada laptop kita. Misalnya laptop kita standarnya itu RAM-nya 4 misalnya, kita mau menaikkan menjadi 8 GB. Nah, itu juga berpengaruh. Kapasitas RAM itu berpengaruh ya daripada kinerja laptop kita. Nah, itu. Jadi seandainya laptop kita udah ganti SSD, sudah RAM-nya di-upgrade juga, maka otomatis kinerja laptop kita insya Allah akan
lebih cepat dibandingkan biasanya seperti itu. Nah teman-teman, pada kesempatan ini juga saya ingin sedikit memberikan tips dan trik ya, dalam membeli RAM dan SSD ya. Nah, kalau RAM di pasaran itu, kalau saya pribadi ya, membeli RAM yang dengan ada brandednya ya, seperti kemarin-kemarin itu saya beli RAM yang merek Hynix ya, Hynix dari Korea. Nah itu udah, kalau levelnya itu dari level rendah, sedang ataupun tinggi, Hynix itu berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah, harganya juga pun cukup murah kalau di pasaran ya. Nah beda kalau yang di kelas atas itu memang dia garansinya lifetime ya, seumur hidup. Dan juga harapan saya jangan beli yang paling rendah ini ya, merek abal-abal. Memang pada saat kita beli itu bagus ya. Nah setelahnya itu, setelah kita pakai sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan paling lama, nah RAM ini error ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Minimal kita membelinya yang merek sedang ya. Nah kalaupun bisa kita yang merek yang lebih bagus. Nah seperti itu untuk pembelian RAM-nya. Nah untuk harga RAM pun di pasaran, saya rasa kemarin saya beli RAM yang DDR3 dan DDR3L harganya sama, sekitar 150.000 per keping ya. Itu pun yang second. Yang saya pernah beli yang second sama yang baru itu harganya lumayan jauh, tapi performanya hampir sama. Nah, kalau memang seperti itu, saran saya beli yang second aja. Beli yang second tapi performa sama, kualitas sama ya. Seperti itu. Kita harus bisa mengeceknya, kita harus bisa melihat ya apakah ada karatnya di RAM tersebut dan lain sebagainya. Begitu juga dengan membeli SSD ya. Nah SSD ini kalau kita beli walaupun kondisinya mulus ini segala semuanya, tetap kalau kita beli yang second, nah kita harus tes ya. Kita bawa laptopnya, dipasang SSD di laptop kita, apakah work, apakah ada, kita cek ya sentinelnya berapa, kesehatannya berapa, performanya berapa. Kalau memang performanya di bawah 100, nah itu kemungkinan ada bad sector ya. Nah bad sector inilah yang nantinya akan mempengaruhi kecepatan daripada SSD ataupun HDD yang kita beli nantinya. Boleh kita cek dengan HD Sentinel ya. Di situ kita tinggal download ya, tinggal diinstal. Nah tinggal kita cek performa dan healthy-nya. Nah seperti itu untuk HDD dan SSD ya. Jangan sampai nanti pedagang bilangnya, saya misal mau beli SSD yang 500 GB, harganya cukup murah, misalnya Rp400.000. Nah itu harga yang cukup murah menurut saya. Nah tapi dia bilangnya performa 100% ya, terus healthy-nya 100%. Nah, kita jangan tergiur dengan teknik marketing daripada penjual ya. Akan tetapi kita harus ngeceknya ya. Kalaupun bisa ya, kalau ada laptop si penjual di situ buat ngecek, nggak apa-apa. Kita cek di situ, kita sama-sama melihat apakah ada bad sector atau enggak. Ya, kalau bisa semuanya 100% dua-duanya. Healthy sama performanya ya. Kalau bisa 100%. Nah, karena hal ini mempengaruhi kinerja daripada laptop kita nantinya. Nah, seperti itu. Ada yang tanya, kalau laptop-laptop jadul dipasang SSD bisa nggak ya? Nah, ini tentunya jawabannya bisa ya. Nah, saya juga pernah dan bahkan sering ya. Misalnya ini, kalau yang ini laptop keluaran 2011 ini. Laptop keluaran 2011. Nah,
pada saat dipasang HDD itu cukup lemot ya. Apalagi ini keluarannya ya keluaran tahun lama ya. Udah hampir 11 tahun ya. Nah, jadi dia agak lemot ya. Makanya saya ganti dengan SSD. Pas saya tes, nah alhamdulillah ya, agak ngebut dari biasanya. Ngebut baik dari kita browsing, kita YouTube ya, dan lain-lain sebagainya ya, ini termasuk yang work ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman semuanya, usahakan, saran saya kalau memang mau beli RAM atau hard disk atau yang lainnya, silakan dicek ya, dicek dengan sedetail mungkin. Kenapa demikian? Agar nantinya kita tidak menyesal di kemudian hari, dan nantinya kita puas ya, kita puas dengan hasil yang kita dapatkan nantinya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, demikianlah pengalaman saya ya, yang saya dapatkan selama saya mengganti hard disk dengan SSD ya. Mudah-mudahan di apa yang saya bagikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, jadi intinya sekali lagi, kalau dipilih SSD atau HDD, nah saya rekomendasiin SSD. Itu pun sesuai dengan kebutuhan teman-teman seperti apa, silakan. Kalau memang kebutuhannya cukup buat mengetik saja, ngeprint dan lain sebagainya ya, HDD juga cukup. Kalau memang untuk desain, untuk animasi, untuk konten-konten kreator yang membutuhkan laptop yang spesifikasinya tinggi, nah maka dibutuhkan ini SSD ya. Nah, jadi untuk SSD ini memang beda ya, agak mempercepat daripada kinerja dari laptop yang kita punya. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bagikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya diri pribadi saya. Nah, saya Ardiansyah Tasrif, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya ini agar saya bisa membagikan yang lebih kepada teman-teman semuanya. Oke, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.